Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selotok bantet. Saya kesini mendapat tugas dari sekolah untuk melakukan home visit atau kunjungan ke anak yang tidak sekolah atau ATS, jadi anak tidak sekolah. Jadi dalam rangka itu maka kunjungan saya ke sini memiliki atau mempunyai beberapa maksud dan tujuan. Yang pertama itu adalah menggali informasi tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di keluarga yang anak mengalami tidak sekolah. Kemudian yang kedua, memahami peran dan pengamatan panjenengan terkait kasus anak tidak sekolah. Yang ketiga, nanti harapannya bisa membangun kerjasama atau kolaborasi dan komitmen untuk bersama-sama dalam mendampingi anak yang tidak sekolah tadi bisa sekolah. Dan yang terakhir, nanti harapannya adalah bisa mencari strategi ya, kira-kira piye carane atau melakukan pendekatan-pendekatan agar anak yang tidak sekolah nanti mau sekolah. Itu diantara beberapa tujuan saya nanti akan panjenengan untuk turut membantu program pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya bangsa bisa cerdas hanya melalui pendidikan. Tanpa pendidikan maka tidak bisa. Oke, yang pertama ingin saya tanyakan kepada panjenengan adalah seberapa jauh panjenengan mengenal keluarganya si Nyaman dan si Hayat? Ekonomi ini memang kurang mencukupi, makanya kemungkinan tidak sekolah anak-anak itu terkendala dengan ekonomi, dengan biaya. Tentang situ, memang kehidupan sehari-harinya seperti itu. Terus kaitannya mungkin apakah di keluarga Daman atau keluarganya Haryanto itu ada permasalahan keluarga yang menyebabkan kedua keluarga itu anaknya itu berdekatan sampai tidak sekolah. Ada, mungkin dia dari yang satu bisa karena berkembang, bisa yang satunya satu memang terkendala gitu, dia pernah ada masalah keluarga memang. Jadi anaknya akhirnya tidak sekolah entah karena malu, juga ada mungkin dari malu juga, dari ekonomi juga ada. Dan kalau di sekolah umum misalkan. Oke, menurut pengamatan panjenengan, bagaimana ya perilaku putri ini Daman sama putri ini di lingkungan rumah terkait dengan misalnya pergaulannya atau kegiatan sehari-hari atau sikapnya terhadap Kalau memang kedua anak itu kalau di lingkungan memang kurang bergaul, kurang bermasyarakat. Dari sini kasus ini anak-anak ini ingin menyendiri, jadi kadang untuk di lingkungan memang dia kurang bergaul. Seperti itu. Entah itu disebabkan karena kondisi keluarganya atau gimana saya kurang paham. Tapi yang jelas seperti itu kelihatannya. Kurang bergaul. Apakah panjenengan melihat atau mendengar atau mungkin pernah mendengar hal-hal yang terkait dengan alasannya tidak sekolah? Pernah kurungu, pernah atau yang melihat satu itu atau kemarin kasusnya sempat lulus kan ke SD. Yang satu, saya Rika nih, untuk Rika, anak Eto. Anak lulusan TS? Lulus aku mah. Nah kalau yang satu, yang Pepi ini tuh karena ada kasus itu akhirnya ada sekolah. Kalau Rika nih kan tuh berdua, anak dua ini mainnya berdua.
berdua itu aja. Cara bergaul hanya berdua itu. Sajane kalau nek lulus Alfamart kudune daya nalar Harusnya. tapi kok ya podo. Tapi kemungkinan karena kalau ke orang tua yang kurang mendukung, kurang mendidik anak, orang pada umumnya kemungkinan dari situ. Jadi ini mana dia arek ini ya, arek podo. Dan dia bergaul teman tidak ada. Akhirnya pemikirannya dia kurang. Tapi anak ini kali HP pinter. TikTokan atau ini pinter. Kan dia dari HP aja, nonton. Memang bergaul teman kan tidak ada. Berarti menurut panjenengan anak itu sebetulnya punya bakat. Punya bakat iya. bisa bermain bermain HP apabila itu dikelola dengan baik, aja ini bisa diarahkan menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya sekedar scroll tapi bisa produktif. Memang kasih usia sama karena sebenarnya masih mudah untuk diarahkan. Nah, asal ada wadah yang bisa mengarahkan. Selain itu mungkin panjenengan punya tahu atau pernah meresani bakat yang dimiliki oleh seseorang. Makanya nggih, napa kami kurang kalau kami terdeteksi. Lah, mboten menyikat ke situ-situ ngoten lho. Enggak terdeteksi sejauh mana. Niki kados sing pepi barakan bolak-balik kula pun kalau bisa sekolah lagi emang masa depannya pun langsung ngoten nggih, tapi nyatane enggak ini kemungkinan dukungan dari orang tua bisa. Yang berikutnya Mbak Nur, apakah sebelumnya sudah ada upaya mungkin dari pemerintah desa atau dari mana yang membuat atau mengajak anak tersebut untuk sekolah? Sampun, kalau yang tadi sampun. Dari Pak Kasum juga sudah. Sampun, dari pemerintah desa dunia juga mendukung, dari dinas sosial sudah mendukung beberapa kali didatangi sampun, tapi tidak ada perkembangan sampai sekarang. Saya pun mendampingi, mengenai mekanisme. Terus respon keluarga ketika didatangi oleh pihak-pihak tersebut bagaimana? Ganti mawon, tapi dia betul panggil. Sudah pernah ditawarkan untuk ke Sampun info dari dinas sosial itu sempat kalau mau bisa dibantu nanti. Tapi tidak ada respon. Pun nanti yang kendalanya apa kendalanya menurut panjenengan? Mana nih Indonesia lalu ini pun nanti bisa nih orang tuanya betul betul bisa kan asrama kan atau gimana? Tidak mau. Kalau itu kan nggak sama. Atau saya ngotot ini kok atau di anaknya tengkedi. Oh iya, di asrama kan jelaskan. Kalau di PKBM kan tiap hari bisa di rumah. Artinya tidak terpisah sama keluarga sama sekali. Selama seminggu full kecuali hari Jumat kan masih bisa. Itu kan dosen itu diasramakan. Karena kali ini kasusnya nek di pisah nih kali wong tua nih niku kasusnya kok abot ngoten niku. Iya. Apakah keluarga dari anak tersebut itu seandainya ada bantuan itu dia terbuka atau nggak menolak lah istilahnya? Ya mudah-mudahan boten kan perlu dukungan, perlu dicoba, perlu didukung, mudah-mudahan nanti cara grenyet nanti nih saged mau untuk maju nonton. Nanti harapannya kita datang ke sana itu ada keterbukaan untuk mau nanti kita antarkan sih. Kalau jenengan nanti juga mengantarkan juga nggak apa-apa, nanti kita antar bersama-sama supaya mendampingi anak ini paling tidak bisa ke sana. Terus pertama nggak datang ngenali tok deh. Kenal tok aja, kenal. Biar tahu. Yang penting dia mau datang ke sana. Arek dipanggilin, telepon mengenai dia anunya baik, ada itikat mau maju, otomatis kan bisa. Ini kita antar untuk ke sana. Kemana nek sakit arek-arek ini dibareng nek. Jadi
Ben-benan, Panggil, jadi lah. biar ada keterikatan batin Nah. supaya Nanti kawit jejer, Hmm. memangnya nek ditembukne dadi satu, Hmm. tidak ngomong banget. nah, Makanya enten ewan insya Allah dia mau berjalan. terus menurut panjenengan faktor utama yang menyebabkan anak ini putus sekolah tadi kan masalah ekonomi, masalah itu lain, kasus pribadi, terus masalah-masalah mungkin yang lain, akhirnya anak itu merasa dikucilkan dari teman-temannya mungkin. Sebenarnya nak dikucilkan dan bodoh. Mungkin perasaan diri, perasaan dirinya. sepengetahuan panjenengan, apakah ada pengaruh dari teman sebaya atau lingkungan pergaulan atau pengaruh-pengaruh lain yang menyebabkan anak itu? Oke, berikutnya Pak Nur, bagaimanakah pandangan masyarakat? Kalau masyarakat sekitar sini itu tentang melihat tentang pendidikan anak, apakah ada yang ada norma atau kebiasaan atau adat yang mempengaruhi anak supaya mau sekolah? Masyarakat tiap sekolah kan gak eman, usia segitu usia sekolah terus gak sekolah kan gak eman. Cuma cara pendekatan ke keluarga ini bukan ya susah. Dan memang kondisi orang tua ini kan cara gak kayak keluarga pada umumnya. Nonton loh, tadi cara diomongin itu nih rada angel. Ya ganti tok, tapi nggih gak enak terus ngoten lho. Tonggo-tonggo itu kan ya akhirnya melihat mawon ngoten. Seandainya kita nanti si anak Indaman, karena anak itu mau sekolah dan PKBM, apakah panjenengan nanti bersedia untuk mendampingi kedua anak itu untuk sekolah, pendaftaran lah katakan, atau mengantar? Kalau memang untuk kebaikan insya Allah saya mau membantu mungkin selain untuk mendukung anak-anak pun beripun kita bantu. Selain nanti kita datang ke sana kemudian mengantar, kira-kira dukungan apa yang mungkin bisa panjenengan sampaikan kepada orang tua selain dengan nanti di sana? Saya hanya bisa menyemangati mawon, memberi dukungan, dia berusaha ambil lari sakit mau sekolah lagi gimana? Karena untuk sementara. Oke. Terakhir Mbak Nur, ini terkait dengan harapan dan rencana selanjutnya tentang kedua anak itu agar bisa mau sekolah. Apa yang menjadi harapan panjenengan terhadap program supaya anak sekolah ini, anak yang putus kan bisa sekolah? Harapan panjenengan apa? Harapan ini mudah-mudahan itu memang bisa benar-benar membantu warga yang tidak mampu sekolah bisa untuk sekolah lagi, bisa mewujudkan masa depan anak-anak yang kurang mampu. Jadi kedepannya bisa lebih baik lagi. Bisa akan martabat derajat orang yang kurang mampu. Apakah panjenengan nanti seandainya anak ini mau sekolah, mau katakanlah di PKBM, berarti kan dia masuk paket B, nanti lulus paket C, apakah nanti panjenengan tetap mau mendukung seandainya itu mangke ke paket C? Insyaallah. Informasi yang saya peroleh dari PKBM kemarin itu, yang tahun kemarin itu ada anak PKBM paket B bisa ke SMA.
yang tahun ini dua dari PKBN ke SMA, SMK Negeri Posokan. Artinya apa? Artinya bahwa ijazahnya PKBN itu diakui setara atau sama dengan ijazahnya. Mudah-mudahan anak yang kita tuju ini dia juga mau untuk maju. Nah, seandainya nanti anak masuk sekolah, kita temani, apakah panjenengan tetap bersedia untuk memonitor atau mengawal anak ini tetap sementara gitu, Pak Nur, yang bisa saya tanyakan kepada panjenengan nanti semoga kedua anak ini nanti mau, kalau bisa 3 atau kalau ada yang lain ya Pak, lebih banyak di sana kemarin itu 400 termasuk dari pondok itu, termasuk dari pondok-pondok Terus yang pun masuk. sudah masuk ada 400 yang terdaftar mulai dari paket A, paket B, paket C, total semuanya ada. Saya kira seperti itu. Nanti setelah ini kalau penjenengan bersedia dan harapannya memang mau,